Cek, oke, cek mic. Halo, hai, selamat datang. Kali ini kita akan coba membahas bagaimana mengkonversi suhu dari satuan Celcius ke satuan derajat Fahrenheit, atau dari skala Celcius ke skala Fahrenheit. Sama saja ya istilahnya. Untuk kepentingan itu, kita sudah memiliki data-data di sebelah kiri gambar kita. Jadi skala Celcius dibuat oleh Andre Celsius ya. Nah, yang mana angka 0 itu adalah suhu saat es mencair, dan angka 100 pada skala Celcius adalah suhu saat air mendidih. Dan skala ini dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Lalu untuk skala Fahrenheit dibuat oleh Fahrenheit. Nah, angka 0-nya itu adalah suhu saat es dicampur dengan garam. Dan angka 32 pada skala Fahrenheit merupakan suhu di mana es melebur atau es mencair ya. Dan angka 212 sebagai titik didih air pada skala Fahrenheit. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, semuanya sudah dideskripsikan juga di gambarnya. Untuk mempermudah, kita membutuhkan istilah-istilah ini berupa singkatan, misalnya TAC itu sebagai titik atas skala Celcius. Maka dalam hal ini adalah suhu saat air mendidih, yaitu saat suhunya 100 derajat Celcius. Ini kita sebut sebagai TAC. Dan TC itu merupakan skala Celcius yang akan kita tentukan. Lalu, titik bawah skala Celcius kita sebut sebagai TBC. Ini bukan jenis penyakit ya. TBC sebagai singkatan yang kita gunakan untuk titik bawah derajat Celcius atau skala Celcius. Nah, untuk skala Fahrenheit dengan cara yang sama kita bisa menuliskan titik atasnya adalah TF. TF itu adalah skala Fahrenheit yang akan kita tentukan nantinya. Lalu TBF adalah titik bawah skala Fahrenheit yang mana berada pada titik 32 atau suhu saat es melebur atau mulai mencair. Nah, tidak cukup data-data ini untuk bisa mengkonversi. Hal lain yang perlu kita ketahui adalah bahwa skala Celcius itu berhubungan secara linear dengan skala Fahrenheit. Jika kamu belum mengerti tentang bagaimana sih itu hubungan linear, kamu bisa memberikan komentar supaya kita bahas di pertemuan selanjutnya, begitu. Lalu, jika kita sudah tahu bahwa mereka berhubungan secara linear, apa yang kita dapatkan? Mungkin kalian bertanya seperti itu ya. Nah, yang kita dapatkan adalah persamaan linear dari kedua skala tersebut, yang bisa kita tuliskan sebagai berikut. Titik atas skala Celcius dikurangi titik bawah skala Celcius itu per titik atas skala Fahrenheit dikurangi titik bawah skala
skala Celsius yang ingin kita ketahui, kurangi skala Celsius pada titik bawahnya per skala Fahrenheit yang ingin kita ketahui kurangi titik bawah dari skala Fahrenheit tersebut. Nah, ini adalah persamaan linear ya. Mungkin yang sudah mempelajari matematika akan tahu bahwa ini adalah kemiringan atau gradien dari suatu kurva linear gitu. Dari suatu grafik ya. Oke, tidak cukup sampai di sini, kita butuh menyederhanakannya lagi, begitu. Maka mungkin ini saya pindahkan dulu ke slide berikutnya. Oke, kita akan selesaikan persamaannya di sini. Oke, sepertinya kita tidak butuh garis ini. Kita selesaikan persamaan. Nah, kita sudah tahu titik atas skala Celsius itu adalah 100 ya. Kita langsung tulis di sini 100. Dan titik bawahnya adalah 0. Titik atas dari skala Fahrenheit adalah 212. Sementara titik bawahnya adalah 32. Sama dengan TC atau skala Celsius yang ingin kita ketahui tetap di atas sebagai TC dikurang 0 atau titik bawah dari skala Celsius. TF juga kita tulis sebagai TF karena memang kita akan mencari TF atau TC nantinya. Titik bawahnya berapa? 32. Lalu ini tinggal matematiknya. 100 per 212 dikurangi 32 itu adalah 180. Sama dengan TC kurang 0, tinggal TC. TF dikurang 32. Sekarang kita sederhanakan 100 per 180. Sama-sama kita bagi dengan 20, maka menjadi 5 per 9. Itu sama dengan TC. Oke, ini sepertinya kurang ke atas. TC per TF kurang 32. Lalu, sekarang kita ingin menentukan TC atau skala Celsius. Maka bisa kita seperti ini. Oke, mungkin supaya tidak bingung, kita buat cara berulang saja. Kita kalikan dengan TF dikurang 32 setiap sukunya. Jadi suku sebelah kiri atau ruas kiri kita kalikan dengan TF dikurang 32. 5 per 9 kita kalikan dengan TF dikurang 32. Maka ruas kanan juga kita kalikan dengan pengali yang sama. TC per TF dikurang 32. Kita kalikan dengan TF dikurang 32. Nah, maka kita lihat TF dikurang 32 per TF dikurang 32 itu sama dengan 1. Maka kita bisa menuliskan ulang. TC sama dengan 5 per 9 dikali TF dikurang 32. Nah, jadi dari sinilah asalnya rumus bagaimana mengkonversi skala Fahrenheit ke Celsius jika TF-nya sudah diketahui ya. Mungkin teman-teman sekalian sudah pernah menggunakannya. Nah, sekarang yang ingin kita lihat adalah bagaimana melakukan hal sebaliknya. Jika yang diketahui adalah TC, maka misalkan kita diminta untuk menghitung TF. Oke, kita lanjutkan ke bawah saja seperti ini. Maka untuk mencari TF kita tinggal
merombak saja sebenarnya ya, menyederhanakan kembali atau menyusun kembali persamaan ini. Bisa kita tulis sebagai 9/5 TC itu sama dengan TF kurang 2. Maka kita bisa menuliskan 9/TC ditambah 32 sama dengan TF. Jadi, jika kita ingin mencari TF, kita menggunakan persamaan tersebut. Demikian video kali ini. Jika ada komentar, masukan, silakan dituliskan di kolom komentar tentunya. Terima kasih sudah menyaksikan.